satu keyword utama gue, your network is net worth. Jadi sebetulnya grow up your network and get wealthy aja sih. Dan kita jadi someone yang useful juga buat dia, bukan pansos aja. Okay, welcome back to the Career Nuggets podcast channel hosted by Esmarandani. The show is all about career lessons from accomplished individuals, so listeners can avoid making the same mistakes in their career and learn from the best. Hari ini kita kedatangan Renaldi Kustur. Yeay. Halo. Renaldi adalah Business Director Kulturo dan juga recently appointed as a CMO of Widya Reverse Aging Group. Jadi melakukan dua role yang sangat penting di executive level simultaneously. Itu saya sebenarnya tidak kebayang ya. Jadi nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana beliau ini menjalani kedua peran tersebut at the same time. Hi Ren, thanks for meeting. Hi, thank you. How are Having me. Oh, I'm so good. Good. We're gonna start the podcast with a guest introduction dulu nih, if that's okay? Sure. Okay. Okay, great. So, can you share with us nih, Ren, a little bit about yourself, gitu kan, about your career, and what are you passionate about? Hi everyone. Aku Renaldi Kustur. Jadi kalau dibilang mungkin talk back dari high school ya gitu. Mungkin gue tuh suka banget komunikasi lah ya gitu. Maksudnya kayak sales, marketing, communication. Tapi masuk kuliah, apply SPMB gitu ya. Nggak masuk nih jurusan komunikasi. Terus masuknya ke biologi. Wah, ngebelang banget kan. MIPA gitu kan ya. Kemudian di Universitas Indonesia di Depok. Terus ya udah gue tuh jalanin kuliahnya, terus pas mau lulus apply kerja juga cari nih yang memang all about marketing and sales gitu. Beberapa kali di FMCG company nggak masuk, coba semua ya gitu. And then gue dapet di company yang sebenarnya backgroundnya sama kuliah gue, tapi as sales and marketing. So gue waktu itu di awalnya namanya Laborindo, company-nya laboratory company. And then di situ 6 tahun gue learn the career both lah ya. Jadi passion gue sebetulnya ada di communication, tapi my realistic itu ada di genetik atau biology gitu ya, basicnya gitu. And then ya udah jalanin dua-duanya pas sampai di 6 tahun lah gitu. Wah, kayaknya harus step forward nih gitu. Oke, bikin company nih. Tapi tadi mau pursue the real communication passionnya nih gitu. Akhirnya belajar digital marketing waktu itu. Setelah 6 tahun. Jadi dari 6 tahun di industri yang mungkin science, kemudian biotech gitu ya, masuk ke industri kreatif and media gitu. Jadi cross career, bikin Kulturo ini from start, pas tengah-tengah jalan juga nih yang bisnis molecular biotech sampai yang sejalan nih. Jadi dua-duanya kalau dibilang communication and kreatif iya, healthcare and wellness juga iya gitu. Jadi kayak jalanin dua-duanya bisa gitu. Wow. Mau nanya dikit boleh ya? Jadi awal-awal sebenarnya udah tahu passionnya mau ke arah mana gitu kan. Suka banget communication, suka banget marketing. Tapi kenapa akhirnya ujungnya ngambil biologi ya? Itu namanya SPMB kan UMPTN gitu, diterimanya apa gitu kan. Jadi kayak satu pilihannya mungkin komunikasi. Nah terakhir tuh malah ya udah deh yang penting masuk UI gitu ya. Dan masuk jadinya gitu. Ya udah jalanin kuliah serius. Oke, tapi memang punya ketertarikan juga di biologi atau gimana? Basically sih ya memang, karena kalau dilihat science apa ya yang paling gampang nggak ada hitungannya ya biologi kali ya gitu. Mungkin satu poin lagi kenapa misalnya ya ada satu opsi setelah komunikasi terus biologi kan ada IPC dulu yang IPA dan IPS gitu. Kemudian keluarga aku banyak yang dokter misalnya, jadi kayak ada ya deh yang relate aja nih with human body gitu. Iya, sesuai. Nah yang kedua pilihannya itu ya udah masuknya. Oke, berarti memang udah ada exposure juga dari family, banyak dokter, jadi kayak oke lah kalau gitu pilihan keduanya adalah ini. Tapi pada saat menjalankan prosesnya S1 gitu ya, pada saat ngambil kuliah itu
Itu gimana? Were you kayak, did you like it or gimana? Oke. Jadi kalau by the karena science-nya gitu, lihat yang mana sih yang paling advance nih, yang paling mungkin nggak susah tapi yang emang prospektif nih untuk bisa jadi dulu mikirnya masih lapangan kerja ya gitu. Maksudnya kerja di mana? Yaitu adalah sebetulnya human genetics gitu, genetika manusia yang sebetulnya impact to our own body gitu ya. Biar nanti istilahnya satu bermanfaat buat diri kita, tapi juga science yang mungkin kalau ngobrol sama orang cukup impress gitu. Apa tuh gitu kan. Jadi kita udah punya magnet sendiri nih. Waktu itu udah dari pas semester 5-6 tuh udah mikir kesana nih gitu. Which is itu 20 tahun lalu. Jadi 20 tahun lalu memang belum booming untuk DNA test dan segala macam. And after that ini 2023, 2022 lah kemarin itu mulai banyak yang tahu gitu. Jadi kayak nurturing the science terus digabung sama communication nih gitu. Jadinya sesuai. I see. Terus kalau misalnya menurut lo sendiri bagaimana sih sebenarnya perpaduan, kayak how do you combine the two skills that you have? Like you're very passionate about marketing and Communication. gitu. So about the company gitu kan yang memang lebih ke komunikasi, media, kreatif dan segala macam gitu kan dengan background. How do you combine the two? Mungkin problem ya, kita lihat problem di industri healthcare itu mungkin ya agak stiff ya, agak kaku gitu ya. Mungkin dari segi campaign, di desain itu nggak ada, dan mungkin kayak let's say agency kreatif nggak banyak nih yang handle healthcare company gitu kan. Dan di situ paling gampang adalah brochure lah. Brochure mungkin di healthcare tuh sorry to say ya, desainnya tuh kayak aduh bikin sakit mata gitu. Terus gimana ya gitu, gue nggak bisa desain gitu, nggak bisa apa, gimana ya, coba bikin case brochure yang bagus gitu, cari Pinterest gitu kan, pas lihat di Pinterest, how can I make it nih, mungkin gue akhirnya ya udah di Kulturo marketing, pertama yang gue hire full time adalah desainer. Jadi karena itu skill yang mungkin buat gue penting banget, dan ya udah gue bisa visualize apa yang bagus nih, desain brochure. Kemudian dulu belum zamannya konten banget ya, jadi mungkin let's say marketing collaterals itu penting. Nah kemudian challenge-nya sekarang adalah how I can communicate science yang berat banget tapi kayak mudah nih buat orang awam gitu. Mungkin banyak yang kayak aduh zaman dulu males banget nih soal DNA, kimia gitu-gitu ya, terus komponen-komponennya. Nah sekarang kan banyak science communicator yang sebenarnya jadi bikin gampang. Nah itu sebetulnya hybridnya ya gitu di tengah itu sih. I see. A majority of your clients itu dari healthcare atau gimana? Enggak juga sih, karena I'm a type of generalist sebetulnya. Jadi kayak suka banget sama, kalau ditanya selain healthcare apa lagi gitu. Banyak banget suka retail, suka FMCG segala macam. Jadi once gue dapet klien yang industri itu, seolah-olah gue cukup ngerti. Jadi kayak I do research. Biasanya sebenarnya kalau dibilang retail paling jarang, tapi tahun 2023 ini Kulturo banyak ke retail company gitu. Kita door to door deh gitu ya, kita kontak, tapi experience-nya masih kurang nih gitu ya. Tapi ya udah kita coba apa sih insight industri retail yang kita bisa support ke si klien-klien industri ini gitu. And surprisingly bisa otomotif. 2-3 tahun lalu nggak banyak nih klien-klien otomotif. Terus tahun lalu 2 tahun ini banyak klien otomotif. Apa sih insight-nya gitu. Jadi memang adaptif lah ya gitu, setiap new industry apa insight-nya, apa new trend-nya. Nggak hanya di Indonesia, kita lihat di luar juga gitu. I see. When you first started the company though, like it was back in 2015, right? You said? Yeah. Right. So when you started the company back then, having had the experience, the professional experience di bidang lebih ke science. Betul. Terus abis itu tiba-tiba bikin company dan itu nyebrang sama sekali kan. What was your unique selling proposition? Like was that kayak the first USP pada saat itu? Apakah kayak I'm coming from health industry gitu kan? Terus abis itu gue juga punya kemampuan di communication, di marketing gitu kan, and then let me combine like just like what you said. Was that your starting point or your USP at the time atau gimana?
Oke, bagus banget. Jadi sebetulnya karena gue sebetulnya digital tuh baru ya 2015 juga memang masih rising juga gitu. Kebetulan ya search company itu masih masih wah apa sih digital marketing gitu. Jadi gue coba belajar dalam waktu 3 bulan sebetulnya si digital marketing with SEO, digital ads dan segala macam tuh dalam waktu misalnya di awal Januari 2015 tuh Januari sampai Maret gitu. Begitu ke klien sebetulnya gue bilangnya oh digital marketing is wow thing lah waktu itu ya gitu. It's convincing. Tapi oh sebelumnya di mana gitu kan pernah di creative agency juga oh enggak saya healthcare bla 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 dan apa yang gue bawa sebenarnya adalah insight dari B2B and offline business ini sih gitu. Jadi kebanyakan kan kalau brand B2C ya campaign, RTVC, APL, selling brand related gitu. Tapi yang waktu itu juga belum ini adalah sebenarnya kombinasi O2O lah ya. Dulu mungkin belum ada istilah O2O gitu. Gue gimana my sales, marketing, and mungkin exhibition experience itu bisa relate to digital gitu. Jadi kayak misalnya ya zaman dulu orang nyari event offline, mau datang ke event offline tapi googling dulu gitu lah. Gitu. Itu mungkin gue akhirnya turns out jadi O2O experience gitu ya. Dulu mungkin salah satu bait-nya itu sih gitu. Berarti your first few clients sebenarnya nggak ada hubungannya sama health atau kayak gimana? Gue my cultural client is very unique sih. Jadi prinsipnya pertama kali adalah pemancingan untuk klien gue. Pemancingan kalau itu saya namanya itu sorry ya gitu ya. Nah cuman itu adalah pertama kali mau bikin website gitu ya. Website sama SEO-nya gitu. And then gue bikinin plan-nya gak cuma website-nya aja gitu. Jadi gimana marketing strateginya sih pemancingan ini. Bapak mertuanya satu ini direktur di kawasan industri tertentu. Mau dong dibuatin juga dong kayak gitu buat si kawasan industri besar ini gitu. Ya udah gue dari pemancingan bisa sampai pegang ya such BUMN things lah gitu. Jadi learning point-nya adalah gitu jangan nggak nolak klien yang receh-receh gitu, karena memang itu ada pintu masuk ke yang sesuatu yang besar gitu sih. Iya benar. Ya memang starting point tuh kita harus mulai aja dulu ya yang penting ya. Mulai terus nanti one door leads to another door dan kita nggak akan pernah tahu kemana itu akan membawa kita gitu kan. Yang penting maju aja dulu ya nggak sih? Betul. Karena kadang-kadang kita nolak kerja kecil nih baik apa ya project size-nya kecil tapi ternyata dia someone nih di behind ya gitu. Mungkin dia bisa punya network something ya jadi kayak udah auto word of mouth lah buat B2B company ya saya untuk creative services gitu. Nice, oke. Nah, ini kan sebenarnya pertanyaan yang kedua. Nanti ini kan kita tadi pertanyaan pertama tentang diri lo gitu kan, menjelaskan sedikit background-nya. Terus tadi lo juga udah cerita passionate tentang marketing, communication. So kita akan gali lebih dalam lagi nih. Sekarang kan ada di culture role ya kan, sebagai business director. Tapi at the same time juga CFO. Nah, how do you perform your two roles? Apalagi dua-duanya sama-sama executive roles. Ya. Nah, basically kalau di Google mungkin setelah 8 tahun ya. Google sendiri ada 2 company, yang satu marketing digital, yang satu adalah regulatory business supply hospital gitu. Nah, di sini sebetulnya 8 tahun udah harus make system lah ya gitu. Jadi sebenarnya sistem yang per divisi itu gue bangun ada 3-4 divisi, udah harus jalan automatically, leads generating udah datang. Gue sebenarnya lebih ke monitoring on the, mungkin bukan helikopter view tapi top view istilah gue. Rooftop masih bisa turun ke lantai 1 tapi ya ngeliatnya jadi lebih luas gitu kan. Nah di situ mungkin udah tapi ada satu pas sekitar tengah tahun kemarin baru terus gue melihat kayaknya ada sesuatu yang gue pengen expand yaitu B2C serious business ke consumer gitu. Nah di Widya Group, Widya dulu masih di Widya Genomics, sekarang gabung ke Widya Herbal. Nah itu kayak gimana bisa strategi marketing bisa langsung ke community yang luxury atau premium gitu. Itu is a challenge lah gitu. Kalau mungkin kita retail premium luxury gampang lah ya gitu, udah punya brand. Tapi ini dari nol nih gitu. Boleh diceritain
Nah, si Indian Group ini sebenarnya apa sih? Biar kayak teman-teman juga punya Oke. Widya Genomic itu sebenarnya adalah simply DNA test yang memang untuk ke arah aging gitu ya, proses penuaan. Dan ada Widya Herbal is supplements-nya gitu. Ini kedepannya ya reverse aging kan belum imagination tapi sebenarnya bisa real gitu. Kita nggak menua dengan prima dan bahagia gitu ya. Jadi sebetulnya is the wellness company gitu. Oke. Udah cukup clear belum atau masih kurang? Jadi di sini itu ini completely separate business ya. Kalau yang Kulturo ada 2, itu kan masih related sama-sama Kulturo. Kalau ini totally different business, di mana lo di situ jadi CMO-nya juga. Jadi bantu untuk bikinin strategi marketing untuk semuanya ya. My partner itu CEO-nya dan ada such investor yang memang under UNG Idea Lab. Jadi udah ada infrastruktur laboratorium, alat, dapur, bioinformatik itu udah ready. Jadi how to go to marketnya lah gitu sebenarnya. I see, wow, nice. Oke. Jadi kalau misalnya sekarang nih performing the 2 roles, gimana lo membagi kehidupan lo ini? Ya sebenarnya juggling, jadi awalnya gue pikir yang si Widya Group ini bisa jadi part time misalnya gitu ya. Tapi kebalik sekarang Kulturo yang relatif mungkin kalau dibagi 60-40 atau 70-30 yang Kulturo gitu. Karena memang ya udah gue tinggal lihat grup WA udah aktif, kalau misalnya gue bikin schedule untuk udah kalau divisi ini gitu, yuk 2 jam consulting, problem solvingnya, next plan-nya apa, ide baru apa, terus gue feeding network gue yang bisa nge-support si tim-tim per divisi itu. And then kalau di media ya sebenarnya kata timnya masih sedikit, gue sampai rekrut tim juga, bongkar dapur juga istilahnya ya, apa yang mungkin produk market fit-nya yang pas gitu, sampai istilahnya pas di market kontak customer B2C dari nol itu juga gue enak. Jadi intinya ngebaginya tuh ya udah per 2 jam misalnya pagi Widya, kemudian mix lagi Kulturo, juggling, pas in the meantime balasin grup dulu gitu. Jadi emang ya udah di blend aja sih, jadinya kayak mix blend juice lah gitu. Wow, luar biasa. Gue gak kebayang sih sebenarnya sejujurnya untuk menjalani kedua role at the same time. Pasti lumayan demanding ya. Tapi berarti lo udah menjalaninya selama 6 bulan terakhir ini ya? Ya dari Juni lah ya. And what's the biggest challenge sih pada saat lo menjalani kedua peran ini? Apa yang paling challenging? Challengingnya sebetulnya the main revenue burden is on hand gitu ya sebetulnya. Jadi kayak akhir tahun kemarin Kulturo kurang revenue nih gitu, gimana ya gue bisa accelerate lah, gas sedikit dalam 2-3 minggu untuk nambahin revenue nih. Ya udah gue biasanya suka turun untuk langsung kontakin beberapa network yang oke gitu. Dan Widya juga gitu, misalnya gimana ya untuk generate revenue utama gitu. Gitu sih sebetulnya challenge-nya ya kayak semua nih banyak yang minta dijualin nih gitu ya, atau saya minta add more revenue. Iya, oh wow. Oke, berarti lu juga strong banget nih business development ya, di business development side dong. Yes. Ya. Jadi basically gue memang kalau balik lagi sedikit, gue very strong line. Bahkan start karir sebelum yang di laboratorium bisnis itu gue sempat kerja di investment saham yang kalau sekali invest harus berapa ratus juta itu, dan gue telemarketing, telepon dari nelpon orang, membuat strangers jadi apa sama kita gitu. Belum pakai WA ya zaman dulu ya, masih telepon. Oh wow, oke. Jadi emang di depan bisa nih very strong untuk kayak impress dalam waktu misalnya 10-15 menit pertama gitu. Wow, luar biasa. Itu very challenging di depan sih memang gitu. Mental ini juga sih, harus mental. Bener. Dan bukan lagi lu cuma di depan doang, lu juga bertanggung jawab atas revenue-nya, resultnya juga. Jadi bukan cuma ditaruh di depan, tapi benar-benar bertanggung jawab sama keberlangsungan revenue-nya seperti apa gitu kan. Oke. Nah, what do you learn in your job nih ya, kayak kan udah malang melintang ya, banyak industri yang dijalanin sampai ke tempat yang sekarang juga masih performing 2 roles gitu kan.
sih yang paling jadi highlights atau kayak pembelajaran terbesar? Oke, saya gue bagi dari 3 paham penilaian gue jalan. Nah, cultural marketing ini sebetulnya main fuel-nya adalah Gen Z team lah gitu ya. Jadi mungkin banyak yang, gue sulit nih kerja sama Gen Z atau Gen Z Moody gitu. Cultural my Gen Z are my wonder kids gitu kalau gue bilang. Jadi di sini sebenarnya Gen Z bisa kita optimalkan gitu ya. Dan memang kerjanya jadi bagus, committed, karena memang kita ngerangkul mereka gitu. Well, lu bisa like 12 sampai 15 tahun different sama mereka, tapi bisa nongkrong bareng gitu kan. Jadi kayak bener, dekat bos gue, leader gue juga asik gitu, gue juga ya jadi nggak enak gitu. Nah jadi pertama sebenarnya mungkin yang ada di leader atau mungkin di agency, saya energi ini tuh justru zaman dulu gue pengen banget kayak kalian nih gitu. Yuk kalian bisa dong kayak gini lebih baik dari gue zaman dulu. Itu satu. Yang kedua mungkin beberapa klien gue yang high level lah ya gitu. Saya di Kultur Bio gue banyak ketemu misalnya itu rumah sakit gitu ya, atau mungkin dokter gitu ya yang memang sangat high profile gitu. Itu kedua tuh sebenarnya kita justru dibalik gue yang jadi kayak oh iya Pak, kita boleh manut, yes man, support dia gitu. Kebanyakan mungkin boomer dan Gen X ya gitu. Nah di situ kita tunggu positioning sih. Key factornya adalah kalau kita meeting tuh ya udah kita positioningnya sebagai yang kita butuh dia gitu untuk kita impress dia. Jadi kita yang ya udah ikut plan, kita arahin dia ke jalan yang kita arahin. Yang ketiga mungkin di media group ini ya gitu. Berpikir tadi science communication itu sulit ya gitu. Gimana sih cara menerjemahkan sesuatu yang sulit jadi mudah gitu. Jadi orang jadi ngerti gitu. Nah itu ketiga poin sih. Gue learn bahwa mungkin ya kalau brand communication misalnya relatif agak gampang ya mungkin sih gitu. Tapi kalau udah yang engineering gitu ya, misalnya barang-barang yang sangat advance sulit tuh apa ya bahasa awamnya gitu. Itu mungkin perlu dipopularisasikan supaya orang umum juga ngerti gitu. Jadi sebenarnya science mungkin ya engineering atau mungkin industri yang agak advance lagi misalnya financial gitu ya. Apa sih bahasa mudahnya? Yang ketiga sih lebih ke ya tadi communication yang sulit gitu. Gitu sih paling. I see. Nah ini yang tadi yang nomor 1 lumayan menarik karena banyak juga diomongin sama banyak orang gitu kan. Aduh Gen Z tuh keras kepala, kalau dikasih tahu susah ngejawab ya kan. Dikerjain malah ngejawab aja. Terus Moody tadi kan, Moody kadang-kadang kalau lagi putus pacar, patah hati terus tiba-tiba nggak mau kerja. Betul. Pernah banget. Hal yang sama sekali kayak asing gitu ya buat angkatan kita, apalagi angkatan sebelumnya itu kayak kok bisa patah hati dia nggak mau kerja gitu kan. Nah ada kisah menarik nggak sih kira-kira yang pernah lo alamin gitu ya pada saat lo managing Gen Z? Pasti kan ada proses juga adaptasi kan, nggak mungkin tiba-tiba lo langsung get along gitu karena kan lo dari generasi sebelumnya. Nah adjustment apa yang akhirnya mengantarkan lo sampai lo menyadari kalau sama mereka tuh gue mesti deket, energi gue mesti sama nih levelnya sama mereka gitu, bisa diajak nongkrong jadi mereka nggak ngerasa Distant ya. nggak ngerasa distant sama kita gitu. Nah apa sih kayak ada kisahnya nggak sih dari sampai akhirnya lo maksudnya ternyata kayak gini caranya gitu? Mungkin dari putus cinta ya tadi ya gitu kan. Nah ini cerita lucu aja gitu. My online dating experience mungkin lebih bagus daripada mereka gitu. Terus gue malah bisa main kayak harusnya gini-gini dan gue bisa feeding mau kenalin sama ini ya gitu. Boleh mas gitu. Ya which is gue network klien gue gitu ya. Gitu. Jadi gila dijodohin nih gitu kan sama bos gitu kan istilahnya sama atasan gue gitu. Lucu juga gitu. Jadi sebenarnya dari personal tadi kita harus tahu nih masalah dia ada di mana gitu. Kalau dia lagi putus cinta nih galau, yuk kasih yang positif misalnya apa tadi feeding ke nanti strategi ya kan. Kedua adalah feeding nih dia sukanya nih kayak gini tuh, lihat kan network di sana aja bisa nih untuk dapetin pacar baru gitu kan. Terus ya udah yuk explore gitu. Jadi kita coba cari klien yang ganteng gitu misalnya, atau mungkin klien yang cantik karena lu pasti akan suka nih gitu kerja sama klien ini. Ya udah mereka akan sangat happy nih, asik meeting sama ini nih habis ini gitu. Itu dari segi meeting jadinya udah
oh, setiap WIP itu excited gitu kan. Lo mengalami nggak sih challenge yang biasa diobrolin sama orang-orang yang kayak oh mereka moody, mereka begini, mereka apa yang lo alamin kalau lo sendiri? Ya ada sih, mungkin misalnya nggak fokus nih kerjanya misalnya, terus mereka butuh duit juga kan, banyak yang kayak ya udah gitu kan. Nah gue biasanya masuk entry point dari apa ya gitu, tujuan juga nggak jelas kan, mau 2 tahun depan kemana juga nggak jelas kan. Gue biasanya kasih sesuatu yang apa sih mereka suka gitu kan. Gue biasa masuk dari suka industri apa atau suka brand apa gitu. Gue ajak mereka malah ke supermarket. Supermarket? Oh enggak, gue lihat ini botol kemasan itu siapa sih gitu kan, distributornya gitu kan ya, atau mungkin manufakturnya gitu. Gue dan cari di LinkedIn abis itu. Dan kalau motivasinya adalah kalau misalnya suka beauty ya, contohnya skincare gitu, coba yuk kita explore klien ini gitu, karena ya nanti mereka akan bisa dapat produk gratis misalnya pas lagi handle kliennya, dapat sampel sekalian deliver produk. Jadi kayak ada motivasi yang bisa very daily gitu sih, bisa very ya gue juga suka nih work with the brand gitu. Jadi teman-teman brand managers ya istilahnya kayak juga ngelihat si tim kultur yang handle ini juga very passionate gitu, bahkan dia sampai all out lah. Jadi mungkin di situ ya emang harus cari entry point yang emang dia suka banget. That's why sebenarnya kultur marketing tuh ikut me to si company kan sebetulnya. Saya agency bisa kemana aja, dan gue choose misalnya industri-industri yang emang suka nih gitu. Ada tim gue yang suka tourism travel gitu. Oh ya udah dia suka jalan-jalan gitu. Ya udah ikutin si travel company. Dan bahkan pas lagi ngobrol mereka bisa cerita-cerita tentang di sini ada destinasi ini loh, ada ini gitu. Jadi kayak enlightened banget gitu. Dan jadi expertise mereka tuh bisa dicocokin sama industri mana yang relate gitu. Nah, interesting. Berarti kalau misalnya dari lo tadi bilangnya gimana caranya kita bisa memanage Gen Z dengan baik adalah kita juga kenalan sama mereka. Kita kenal apa yang mereka passionate, apa yang mereka sukain, terus bisa mungkin matching itu juga dengan apa yang mereka suka ya. Ya, dan nggak di generalize kan. Jadinya misalnya yang ini beauty sukanya, yang ini suka travel gitu-gitu. Jadi kayak very inilah gitu. Mungkin kalau misalnya gue boleh nambahin gitu ya, untuk kayak pengalaman dengan Gen Z, kalau menurut gue tuh pernah banget ya kayak challenge-nya ketemu sama anak-anak Gen Z yang mereka itu memang ngejawab mulu, tapi ngejawabnya itu bukan menurut gue kayak ambigu gitu loh ngejawab, tapi gak jelas gitu. Kalau misalnya mereka against sesuatu, tapi mereka sendiri pun tidak bisa mengartikulasikan dengan baik gitu. Sementara kalau misalnya gue orangnya sangat structure tapi sangat open, jadi kayak if you can make your case very solid gitu kan, dari kayak lo punya argumentation-nya strong, dan gue bakal dengerin gitu. Tapi kalau misalnya kayak argumentasi lo juga gak jelas datang dari mana, kayak kelihatannya justru lo lagi males aja gitu kan, kadang-kadang jadi suka ada tension ya di situ. Tapi sebenarnya insight yang gue pelajari adalah anak-anak Gen Z ini sebenarnya mungkin karena mereka lahir di masa dimana akses terhadap smartphone, terhadap Google, terhadap social media, dan pokoknya akses terhadap informasi in general itu udah gampang banget kan. Sementara zaman dulu kan kita masih ngerasain ya harus ke perpustakaan gitu kan. Kita masih ngerasain harus minjem buku, kita masih ngerasain buka kamus, paling hebat buka Alphalink ya nggak sih? Paling pakai kalkulator gitu kan, kita ketik-ketik dulu. Kalau sekarang kan tinggal Google Translate dan segala macam gitu. Jadi akses informasi yang sangat-sangat pendek buat mereka, sehingga kalau mereka diturunin brief dari atas yang mereka tuh nggak paham konteksnya, sementara mereka punya akses informasi selama ini tuh gampang. Terus tiba-tiba diturunin brief yang mereka belum nyampe gitu, jadi mereka tuh sebenarnya butuh konteks gitu, butuh empowerment gitu kayak. Jadi sebenarnya tujuannya adalah ini. Kenapa? The reason why we're doing this adalah karena begini. Gitu. Konteksnya adalah ini. Nah begitu itu mereka ngerti, maksudnya gitu, mereka langsung bisa lari. Yes. Tapi kalau mereka merasa seperti mereka disuruh-suruh atau kayak dikasih brief yang belum kena di mereka akan kayak kenapa begini? Begitu, kenapa saya harus begini gitu. Jadi mereka kayak ada butuh purpose-nya dulu, ya nggak sih? Sure. Kalau kita kan ke generasi di atas sudah lo kerjain gitu kan. Betul. Boleh ngejawab sama sekali malah kan. Begitu mereka bisa ngejawab karena biasanya bisa Google, oi. Tapi kalau misalnya dia gimana, gue nggak ngerti Google-nya gitu, lo jelasin dong ke gue. Begitu dijelasin mereka larinya ternyata cepat gitu. Jadi
kalau menurut gue ya, maksudnya kalau dari pengalaman gue, insight-nya adalah di mereka butuh ngerasa empowered untuk memiliki purpose sama konteksnya jelas gitu. Begitu mereka ngerti big picture-nya, dan mereka lari. Ini, oke. Pernah ngalamin kayak gitu nggak, Ren? Pernah banget. Jadi gini, enaknya di gue ada, mungkin beberapa leader atau mungkin executive level, istilahnya di company kan, misalnya ya udah ordernya dia ke bawah gitu. Nah, enaknya gue sebetulnya adalah my order itu dari klien sebetulnya. Jadi kalau misalnya kliennya maunya ini ke gue, terus gue ke mereka, sebenarnya mau adalah klien gitu. Jadi bosnya mereka sebenarnya adalah klien gitu kan. Nah, tapi gue yang mentranslate si konteks tadi yang memang mereka butuhkan gitu. Nah, banyak yang misalnya kayak enggak, kliennya maunya gini. Enggak, sebetulnya dia tuh back of his mind itu plannya gini gitu. Enggak, dia maunya e-commerce gitu kan. Enggak, coba deh lihat gini gitu misalnya. Oh, kalau gue biasanya A/B testing. Coba deh kita kasih dua. Mungkin dikonfirmasi aja gitu kan. Maksud A itu adalah maksud gue, dan B itu adalah idenya dia gitu. Ya udah, kita konfirmatori. Jadi tadi komunikasi dua arahnya bisa 3 arah ya berarti ya ke klien gitu. Jadi konfirmasi, oh tuh kan benar kan. Dan kalau misalnya gue salah, gue ngaku salah. Jadi itu as a leader kadang-kadang juga kayak, oh ya maaf kan nggak ketemu kliennya langsung, atau misalnya oh ya boleh aja dong, kita kan tim gitu kan. Jadi kayak mereka kayak, oh bos gue aja bisa ngaku salah. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya nggak ada peluang untuk confirming ya gitu. Jadi gue biasanya ngelihat karena lo udah ada di satu industri ini, lo lihat di sekeliling gitu. Di sekeliling kita kompetitor benchmarking atau mungkin relevan brand benchmarkingnya itu gimana gitu, dan lihat mereka ngelakuinnya apa gitu. Kalau misalnya apa sih mau sampai mana gitu kan, kita ngebikinnya sampai mana gitu, berapa quantity misalnya gitu ya, gampang ya udah kompetitor berapa kita tambahin 10-20%, then we can be better than them gitu kan. Jadi dan kita kasih ke klien misalnya si ini aja cuma segini, kita bisa deliver 20% lebih bagus, oke dong gitu. Jadi kayak mereka yang ordernya adalah dari si kompetitor misalnya gitu. Jadi mereka juga melihat, oh bukan cuma one way direction dari bos gue, tapi emang the industry yang membutuhkan extra mile itu gitu. I see. Nice. Okay. Next question nih, Ren. Nggak melakukan sebuah kesalahan di dalam karir yang masih sampai sekarang lo inget. What's your biggest mistake that you made in your career, and how did it change how you operate since then? Kayak pembelajaran sesuatu yang kayak, oh kayaknya saat itu gue salah deh. Ternyata harusnya caranya begini. Oke. Dan itu lo pakai sampai sekarang gitu. Sebetulnya ini sih, waktu gue pas yang sebelum di healthcare, masih di healthcare company, tapi gue udah mulai develop kultur. Nah, sebetulnya ini yang di healthcare-nya lagi agak santai nih, karena memang masih set up dari regional, masih banyak beberapa policy yang masih beda-beda. Nah, sementara gue udah ada vision ke set up kultur ini gitu. Terus gue sempat ngobrol sama satu manajer di company ini, wah saya mau jalanin yang ini Pak. Ya udah double job aja gitu, jalanin aja dua-duanya gitu. Itu gue terlalu idealis untuk nggak resign untuk jalanin full timely yang satu lagi. Itu gue agak menyesal sebetulnya, karena I can do both sih pada waktu itu gitu. Jadi sebenarnya ya tinggal time management aja gitu. Dan turns out setelah 8 tahunan ini, oh gue bisa nih dua-duanya gitu. Jadi sebenarnya banyak yang bisa 2-3 triple job, tapi ya udah extra mile aja, kayak bang capek sampai malam, sampai bikin kurang tidur, tapi kita bisa dapat sesuatu yang baru gitu sih. Kalau gue lebih kayak waktu itu bukan penyesalan lah ya gitu. Tahu itu gue jalanin dua-duanya aja dari dulu gitu. Oh wow, jadi berarti justru lesson learn-nya adalah kapasitas lo ternyata masih bisa gitu ya. Jadi kadang-kadang kita suka meragukan sejauh mana kita punya kapasitas, tapi ternyata kalau udah dijalanin bisa-bisa aja gitu ya. Pas kayak misalnya pun kalau dulu misalnya jadinya nanti nggak punya waktu misalnya buat apa keluarga atau teman gitu. Sebetulnya justru ya udah justru bisa dua-duanya nih, atau tiga-tiganya kalau misalnya masih muda ya, masih under 30 istilahnya oke banget lah.
setelah 30 juga sebetulnya ternyata malah bisa nih gitu. Ternyata waktu itu cuma time management aja gitu. I see. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Ren. Kalau kita meninggalkan wisdom nugget untuk para listeners, what would that be? Oke, salah satu keyword utama gue, your network is net worth. Jadi ya sebetulnya kalau punya network yang worth it, ya bisa generate money, status, knowledge gitu. Dan jadi kita jadi kayak to village gitu. Kalau once mau kesini nih gitu, ada punya teman gue atau gue kenal someone. Jadi kayak ya kita bisa ada kalpet lah di situ. Jadi sebetulnya ya grow up your network and ya make it worthy aja sih gitu. Dan kita jadi someone yang useful juga buat dia, bukan pansos aja gitu. Dan ini juga balik lagi ke cerita awal lo pada saat membangun Kulturo ya. Tadinya ngurusin pemancingan terus jadi kemana-mana karena juga kan? Betul. Dan appreciate the network juga ya, bukan cuma jadi memandang rendah nih gitu ya. Iya benar. Iya. Yeah, nice. All right. I think we have reached to the end of our episode now. Thank you so much, Ren, for sharing and for being here in the podcast. Thank you, Ajeng and Asma dan Nito. Thank you. Thank you ya.